Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentu telah sering melaksanakan puasa Ramadan, bukan? Mungkin ada di antara kalian yang penuh puasanya 1 bulan. Mungkin ada juga yang masih bolong-bolong. Sebenarnya, apa hikmah atau manfaat dari berpuasa itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini, jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan judul Ramadan yang Indah. Adapun submateri pembelajarannya adalah hikmah atau manfaat puasa Ramadan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, kali ini kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat dari puasa Ramadan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang ketentuan puasa Ramadan dan memperbanyak amalan di bulan Ramadan. Semoga dengan menonton dan menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami manfaat puasa Ramadan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, rahmat dan maghfirah. Dalam bulan Ramadan, setiap muslim pastinya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Salah satunya adalah ibadah puasa, yang di dalamnya terdapat banyak hikmah dan manfaat yang luar biasa. Adapun manfaat dari puasa Ramadan tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa maupun ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam arti sesungguhnya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian mempergunakan nikmat yang diberikan Allah tersebut di jalan yang diridhoinya. Dengan demikian, berpuasa berarti kita telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmatnya. Yang kedua, melatih kejujuran. Dengan berpuasa, kita menahan diri dari lapar dan dahaga di siang hari. Kita mampu untuk tidak makan dan tidak minum, meskipun tidak ada yang melihat dan mengawasi kita. Akan tetapi, kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, dan para malaikatnya pun juga mengawasi kita. Dengan demikian, ketika kita berpuasa, berarti kita melatih diri kita untuk jujur, yaitu jujur kepada diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya dalam sebuah hadis yang artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita akan merasakan bagaimana rasanya menahan haus dan lapar. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang kekurangan dari segi ekonomi. Tentu mereka juga akan merasakan lapar dan dahaga seperti kita. Bahkan bisa jadi lapar dan dahaga yang mereka rasakan melebihi yang kita rasakan. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka kita akan tergugah untuk membantu mereka yang berkekurangan. Bukankah sesama hamba Allah, kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan kepada saudara kita yang berkekurangan, agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Kemudian yang keempat, puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puasalah kamu supaya kamu sehat. Peneliti dari bidang kesehatan juga menemukan bahwa dengan berpuasa dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena puasa mempunyai kemampuan terapi alamiah. Orang yang berpuasa juga akan sehat rohaninya. Hatinya penuh dengan kesabaran dan ketentraman. Begitu juga pikirannya akan jernih dan terjauh dari pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian yang kelima, melatih kesabaran. Ibadah puasa mengajarkan dan melatih kita bersikap sabar. Sabar untuk menahan lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, ibadah puasa juga dapat membentuk sikap sabar. Sabar merupakan sikap utama untuk mencapai kesuksesan. Misal,
Seorang siswa yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah, maka dia harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola, harus juga sabar dalam berlatih. Ingin sukses masuk surga, harus sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka harus menggunakan sikap sabar. Puasa dan sabar memiliki hubungan yang erat, karena dengan puasa kita menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan sabar merupakan salah satu sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan kunci kesuksesan dalam mengarungi kehidupan. Puasa melatih seseorang untuk bersabar dalam segala hal. Kemudian yang keenam, puasa melatih pengendalian diri. Puasa merupakan sarana untuk pengendalian hawa nafsu yang dapat merugikan kita, seperti pikiran negatif, rakus, tamak, pemarah, pendendam, iri hati, sikap bermusuhan terhadap sesama, dan lain sebagainya. Bukankah selama berpuasa kita dilatih untuk menghindari perilaku-perilaku negatif tersebut? Puasa merupakan proses latihan pengendalian diri terhadap keinginan-keinginan tertentu yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan ada beberapa hikmah atau manfaat puasa Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang keempat, puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Yang kelima, melatih kesabaran. Yang keenam, puasa melatih pengendalian diri. Sebenarnya masih banyak manfaat atau hikmah puasa Ramadan yang bisa kita petik dari berpuasa. Silakan kalian baca buku-buku yang berkaitan dengan puasa Ramadan, kemudian juga bertanya kepada para ustaz, kepada guru-guru kita yang lain. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini, selanjutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silakan tulis dan jawab soal-soal berikut ini dengan benar dan rapi di buku latihan kalian. Setelah selesai, silakan diserahkan kepada bapak dan ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama, jelaskan pengertian takwa. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana cara kamu mengasihi fakir miskin. Soal nomor 3, sebutkan 2 manfaat puasa bagi kesehatan. Soal nomor 4, apa hubungan antara puasa dengan sikap sabar? Anak-anak kami yang soleh dan soleha, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Jika kalian subscribe video ini, berarti kalian telah membantu mengembangkan channel pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.